Betul Mas Umam. Ya, baik, terima kasih. Pertama untuk Saudara Yance, bahwa kalau kita terlalu fokus kepada omongan orang, itu berarti ada sebab kenapa kita fokus ke omongan orang. Sebabnya itu cuma satu, yaitu kita terlalu banyak mendengar omongan orang. Padahal sebagai muslim yang seharusnya kita banyak dengar, banyak lihat, banyak pahami, itu omongan Allah. Itulah Al-Quran. Sekarang, betapa banyak orang yang dalam hidupnya 24 jam, yang diperhatikan tuh omongannya orang. Padahal Allah itu berkali-kali mengundang kita, ayo perhatikan ini, Al-Quran ini. Berapa banyak ayat berawal dengan alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Dan itu hanya Quran. Dan ingat, hanya Quranlah bacaan yang mengajak kita berpikir. Kalau omongan orang itu belum tentu mengajak kita berpikir itu. Malah kadang-kadang melemahkan apa yang menjadi tekad dan langkah diri kita sendiri. Begitu pula lah kalau kemudian hari ini ada istilah brain rot, pembusukan otak gara-gara kita terlalu sering melihat konten-konten sampah, kata orang sekarang. Konten-konten yang destruktif. Ya karena memang otak kita ini tidak cocok digunakan untuk melihat yang nggak berguna. Penglihatan kita, pendengaran kita, otak kita ini bahkan didesain oleh Allah hanya untuk bisa menerima kebenaran dan menjelaskan kebenaran. Sehingga menembus ke dalam hati, lalu hati ini mendorong kita berkata-kata, berpikir, dan bertindak benar. Hanya Quran. Maka cara supaya kita tidak menjadi orang yang lemah mental, ya perbanyak interaksi dengan yang bisa menguatkan mental, itu Al-Quran. Nggak ngerti bahasa Arab, lihat terjemahnya. Kalau sudah mengerti terjemahnya, nanti belajar bahasa Arab dan seterusnya. Jangan berpaku kepada ucapan-ucapan yang tampaknya benar, tapi itu belum kita bisa lakukan. Kalau belajar Quran, mau memahami Quran, harus pandai bahasa Arab. Nggak apa-apa kalau Anda memang masih berangkat kuliah ke Timur Tengah, itu bagus. Tapi kalau sudah nggak mungkin seperti Bang Mumu ini, sudah ketua RT seperti itu, kan nggak mungkin ditinggal. Mohon maaf warga, saya akan ke Saudi misalnya belajar bahasa Arab, nggak mungkin gitu. Maka apa yang bisa kita tempuh, perbanyak lihat itu. Nah, perbanyak ini ada dua makna. Bisa makna letter luck, memang banyak waktu kita gunakan, atau perbanyak cara kita memahami pesan-pesan inti dari Quran. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau itu yang terjadi, insya Allah setiap omongan orang itu kita akan verifikasi, itu akan kita filter. Nanti pada akhirnya kita timbang, lalu kita validasi. Oh, ini omongannya memang benar sesuai dengan Al-Quran, saya ikuti. Oh, ini omongannya tidak benar, tidak penting, saya abaikan. Nah, orang hari ini karena memang belum tertarik atau belum mengerti tentang hebatnya Al-Quran, akhirnya banyak mendengar omongan orang dan omongan itu tidak semuanya benar, akhirnya mengganggu, terganggulah mentalitasnya. Kalau mau selamat dari gangguan mental, sederhana, baca Quran. Makanya nanti GPL ini kita bisa buat tagline bahwa sumber literasi terbaik adalah Al-Quran. Nah gitu. Gerakan pemuda literasi, sumber literasi terbaik adalah Al-Quran. Tidak ada orang gila karena baca Quran, tapi banyak orang menjadi gila karena membaca sembarangan. Nah, gitu-gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara supaya kita istiqomah? Ya, saya kira itu sederhana ya. Karena istiqomah itu soal komitmen. Misalnya Bang Mumu perjalanan dengan saya. Bang Mumu, kita akan pergi umroh ya. Oke, bismillah. Berangkatlah kita umroh. Tapi ketika misalnya transit ya di India misalnya begitulah. Selama ini banyak kan transit itu di Sri Lanka. Misalnya transit di India. Kemudian ada hal-hal yang menarik di sekitar bandara itu. Kita keluar. Kemudian salah satu di antara kami mengingatkan, ayo kita balik ke bandara karena ini pesawat mau berangkat lagi ke Mekah. Oh, enggak usah, kita sudah di sini saja. Berubah tujuan. Nah, berubah tujuan itulah yang membuat kita tidak punya kekuatan untuk istiqomah. Jadi istiqomah itu caranya gimana? Anda harus yakin bahwa tujuan Anda itu benar dan Anda tidak akan tertarik kepada apapun kecuali setelah Anda sampai pada tujuan. Nah, itu baru bisa istiqomah. Dan itu adalah perkara yang memang membutuhkan nutrisi kuat dari kesadaran dan pemikiran kita. Kalau kita nggak kuat di situ, pasti mudah goyah.
ya pasti mudah goyah. Kenapa? Karena secara umum manusia ini hanya mampu merespon apa yang sedang terjadi. Kebanyakannya seperti itu. Itulah kenapa Allah mengingatkan bahwa kita harus melihat sejarah. Kita harus memperhatikan kehidupan kaum-kaum terdahulu. Karena kalau enggak, kita itu terjebak pada hidup hari ini kok. Hari ini yang penting apa? Uang, jabatan. Lari orang ke sana semua. Hari ini yang penting tujuan tercapai. Cara halal haram hantam. Haya, gitu ya. Ayo kita lakukan, misalnya kayak gitu. Itu adalah ilusi yang suatu saat akan berganti. Tapi kalau kita baca Quran, paham sejarah, kita mengerti, oh nilai yang harus saya terapkan dalam hidup ini seperti itu. Nah, disinilah kemudian Iqra itu teman-teman, karena kita adalah gerakan pemuda literasi, jangan pernah ditinggalkan. Kalau teman-teman pergi dan memang teman-teman belum punya budaya membaca, bawalah buku. Bawalah. Baca. Kalau memang nggak bisa bawa karena nggak bawa tas dan seterusnya, di Google itu lihatlah buku. Banyak di situ. Artikel-artikel lihat. Jangan Instagram terus. Sesekali nggak apa-apa, tapi jangan terus. Itu saja sebenarnya poinnya. Iya gitu kan. Tapi membaca kayak artikel, ya saya setiap hari menulis masimamnawawi.com itu kalau ditanya, itu siapa yang baca? Tidak penting bagi saya siapa yang baca. Tapi yang penting adalah Allah melihat bahwa saya ikut mengedukasi masyarakat. Nah, karena Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah lailan wa naharon. Kalau ditanya pakai gaya orang skeptis pada zaman ini, lo berdakwah siapa yang denger? Zamannya kagak ada, kan gitu kan? Ya tapi Nabi Nuh nggak melihat seperti itu. Yang terpenting itu bagaimana pandangan Allah kepada kita. Nah ini yang harus ada di dalam mentalitas kita. Sehingga ketika kita memilih satu hal untuk kita tekuni, ila yaumil akhir, kita akan berada di situ. Wah itu mentalitas. Kalau Nabi Muhammad itu ketika ditawari tahta, wanita, dan harta, dan ketika seandainya waktu itu orang Quraisy tahu ada gadis dari Jakarta Utara, akan ditawarkan juga kepada Rasulullah. Saya juga bawa gadis dari Jakarta Utara misalnya. Tapi apa kemudian jawaban Rasulullah? Seandainya mereka memberi matahari di tangan kanan, kemudian rembulan di tangan kiri, maka saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai saya menang atau binasa di dalamnya. Siapa yang hari ini punya tekad seperti itu? Misalnya, seandainya Instagram punya fitur baru, Facebook punya fitur baru yang menawarkan hal yang tidak bisa saya lakukan secara nilai, maka saya tidak akan pernah meninggalkan dakwah. Ya, misalnya kayak gitu-gitu. Saya akan tetap membaca dan saya akan isi Instagram, Facebook itu dengan konten-konten berkualitas sesuai dengan apa yang saya baca. Misalnya kayak gitu-gitu. Kenapa nggak muncul itu? Karena memang kita tadi masih terjebak pada aspek-aspek empirik. Padahal hidup ini ada aspek empirik, ada aspek-aspek substansi, ada aspek-aspek nilai, aspek-aspek sejarah yang semua harus kita elaborasi. Kemudianlah muncul kita sebagai seorang pemuda yang kata Allah khairukum, istilahnya itu khairu ummah. Tapi kapan ketika kita bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar? Saya kira itu. Terima kasih.